Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan saya, Mas Duki Tahir Al-Mubarok, masih dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pagi hari ini kita akan membahas bab 1, harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Dalam hal ini kita pertemuan yang ketiga. Baiklah anak-anakku, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu KD Pengetahuan 31, menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan juga KD 41, KD Keterampilan, menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk tujuan pembelajaran, tujuan yang pertama setelah kita belajar tentang materi ini, diharapkan kalian mampu menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan tujuan yang kedua, diharapkan kalian mampu menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita masuk ke materi anak-anak ya. Yang pertama yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama kita bahas adalah penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Nah, apa saja penyebabnya dari pelanggaran hak asasi manusia ini? Kalian sebelumnya harus bisa membedakan ya antara hak dan hak asasi ya. Hak adalah sesuatu yang kita terima atau kita dapatkan setelah kita melakukan kewajiban, itu namanya hak. Sementara hak asasi adalah sesuatu yang sudah melekat, sudah dari awal itu sudah melekat pada diri kita, itu namanya hak asasi. Nah, apa sih penyebab pelanggaran hak asasi manusia? Di sini ada beberapa faktor ya. Faktor yang pertama adalah faktor internal dan nanti juga ada faktor eksternal. Faktor internal kita bahas terlebih dahulu, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM atau hak asasi manusia yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. Nah, apa saja sih faktor internal? Kita bahas satu persatu. Faktor internal itu disebabkan oleh diri si pelanggar ya, pelanggar HAM itu sendiri ya. Faktornya ya salah satu yang pertama ini egois ya, keegoisan, sikap egois. Jadi sikap egois ini bisa menjadi sebuah pemicu ya, karena pemicu apa? Pemicu pelanggaran hak asasi manusia. Kenapa kok bisa ya? Orang-orang seperti ini dengan keegoisan tinggi ini lebih mementingkan haknya daripada kewajibannya ya. Akhirnya orang-orang seperti ini akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan haknya. Bahkan dia melalaikan kewajibannya untuk mendapatkan haknya. Dia akan banyak tuntutan, banyak permintaan dan lain-lain ya. Itu yang pertama, egois. Yang kedua itu faktor internal. Yang kedua adalah rendahnya kesadaran tentang hak asasi manusia. Nah, rendahnya kesadaran ini bisa menyebabkan atau memicu, mendorong untuk melakukan pelanggaran HAM ya. Jadi bisa dikatakan orang yang rendah kesadarannya tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia apa sih? Masa bodoh. Saya nggak peduli dengan itu, hak asasi manusia. Nah, itu salah satu contohnya. Akan tetapi ya, orang-orang yang seperti ini kesadaran akan hak asasi manusia ini terendah, perlu kita bangun kesadarannya. Kita bangunkan alam bawah sadarnya ya. Untuk apa? Untuk agar dia itu peduli dengan hak asasi manusia. Dia itu jangan masa bodoh kepada hak asasi manusia. Ini menjadi faktor. Karena apa? Karena kalau tidak dibangun ini akan menjadi faktor pendorong, pemicu untuk melakukan pelanggaran
hak asasi manusia. Nah, itu yang kedua. Nah, untuk yang ketiga, adalah sikap yang tidak toleran ya. Sikap yang tidak toleran ini maksudnya seperti apa ya? Kadang saya misalkan ya sebagai seorang muslim, saya merasa paling benar, agama yang lain salah, dan saya menghalalkan darah orang-orang itu untuk saya bunuh misalkan. Nah, ini kan suatu prinsip prinsip yang saya tidak memiliki toleransi terhadap agama lain. Padahal agama itu sendiri merupakan hak asasi ya. Orang itu bebas beragama. Orang itu berhak memeluk agama apapun dan berhak beribadah sesuai dengan apa yang dianutnya. Nah, hal tersebut akhirnya kalau kita biarkan, ini juga perlu kita kasih pengertian bahwa hal-hal seperti itu akan mendorong untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, itu 3 penyebab internal ya, faktor internal yang bisa menyebabkan orang terdorong untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, sekarang kita ke faktor yang kedua ya. Untuk faktor yang kedua ini adalah faktor eksternal atau faktor yang dari luar diri manusia itu sendiri yang bisa mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, ini salah satu contohnya ya, yang faktor eksternal ini salah satu atau yang pertama ya, itu adalah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, ini kita contohkan ya dalam hal ini penyalahgunaan kekuasaan. Suatu misal saya berkuasa di dalam suatu perusahaan. Saya memiliki karyawan, saya memiliki buruh yang banyak. Dan saya tidak menetapi atau tidak melaksanakan ya. Tidak melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang pemilik perusahaan, yaitu membayar buruh dengan layak misalkan. Di sini saya membayar buruh dengan kalau misalkan di Kebumen UMR-nya 1.700.000 atau di Jakarta sekian juta, saya membayar di bawah UMR. Ini sudah menyalahi hak-hak mereka dan kewajiban saya tidak tidak saya penuhi. Nah, akhirnya apa? Orang-orang yang saya zolimi tadi ya, mereka akan secara berkelompok akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan yang bisa melanggar hak asasi manusia. Nah, semacam itu. Nah, hal-hal tersebut ini awalnya adalah dari diri saya sebagai penguasa di sebuah perusahaan tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya saya lakukan ya. Terus yang kedua, untuk faktor eksternal ini adalah ketidaktegasan aparat ya. Loh, apa hubungannya antara faktor eksternal ini pendorong pelanggaran hak asasi manusia dengan ketidaktegasan aparat? Ya kita analogikan ya, kita teliti, kita telisik satu persatu. Yang namanya penegak hukum atau aparat penegak hukum ini tugasnya kan menjaga keamanan, menjaga situasi agar tetap aman. Nah, ketika mereka tidak melaksanakan tugasnya untuk menjaga keamanan dengan tidak tegas atau menjaga keamanan tapi memungut uang pungli atau dan lain-lain. Nah, atau tidak tegas, ini akan menyebabkan pemikiran-pemikiran orang lain bahwa polisi nggak takut. Kenapa? Mereka aja pakai uang aja cukup. Nah, pakai uang cukup. Nah, ini yang menjadi faktor ya, mendorong orang-orang untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, seperti itu. Nah, terus selanjutnya adalah penyalahgunaan teknologi. Ini yang ketiga. Penyalahgunaan teknologi. Apa bisa ini menjadi pemicu, faktor eksternal, pemicu tindakan-tindakan pelanggaran hak asasi manusia? Bisa ya, tentu saja bisa. Suatu contoh, memiliki akun Facebook.
di mana akun saya itu punya kenalan banyak teman ya. Dan di situ saya kenal dengan salah seorang wanita atau bagaimana. Kemudian saya chatting di situ, saya undang, saya memakai bahasa-bahasa yang menarik, memakai rayuan-rayuan untuk mengelabui orang tersebut. Akhirnya orang tersebut ingin bertemu dengan saya dan saya culik, kemudian saya apa namanya? Saya inginkan hartanya, saya inginkan yang lain. Nah, ini adalah suatu bentuk pelanggaran HAM yang bermuara atau disebabkan dari awalnya kesalahan penggunaan atau penyalahgunaan teknologi. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan faktor yang keempat ya. Faktor yang keempat adalah kesenjangan ekonomi. Nah, di sini kesenjangan ekonomi ini menjadi salah satu pemicu atau penyebab tindakan-tindakan seseorang ataupun sekelompok orang melakukan pelanggaran hak asasi manusia ya. Ya, suatu misal antara si miskin dengan si kaya ini jaraknya terjadi jurang pemisah yang cukup dalam, di mana mereka ini sebenarnya saling membutuhkan, akan tetapi karena ekonomi yang senjang itu tadi, akhirnya mereka bertindak sendiri-sendiri dan akhirnya si miskin merasa saya harus melakukan sesuatu untuk bisa memenuhi kebutuhan saya. Contoh, saya harus mencuri kepada si kaya misalkan. Nah, itu kan sudah merupakan pelanggaran hak ya, bahwa hak miliknya orang lain itu saya langgar ya, saya ambil. Nah, karena saya untuk memenuhi kebutuhan saya. Nah, itulah jelas bahwa kesenjangan ekonomi mampu atau bisa menjadi faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Oke, kita ke selanjutnya. Nah, kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Nah, apakah di Indonesia ada kasus-kasus pelanggaran HAM ya? Banyak sekali ya. Kalau kita cari satu persatu atau kita sebutkan satu persatu, suatu misal ada kasus Tanjung Priok, ada kasus Trisakti, ada kasus Marsinah dan banyak kasus lain ya. Nah, inilah di Indonesia, meskipun pemerintah telah mengeluarkan aturan undang-undang mengenai hal tersebut, mengenai HAM, namun pelanggaran HAM tetap selalu ada, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri. Nah, ini kenapa? Nah, ini merupakan cerminan ya, cerminan bahwa telah terjadi kelalaian atas pelaksanaan kewajiban manusia, kewajiban asasi manusia ya. Nah, jangan lupa bahwa hak asasi manusia itu juga harus diimbangi dengan kewajiban asasi manusia agar terjadi keseimbangan, keharmonisannya, harmoni, seimbang, selaras, serasi ya. Itu namanya keserasian, keselarasan dan keharmonisan antara hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, apakah ada upaya? Nah, di sini kita bahas upaya penegakan hak asasi manusia ya. Nah, ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah, yang dimana kita bahas adalah pemerintah Indonesia ya. Upaya pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia. Kita tahu anak-anak ya, bahwasanya semua negara itu di dunia itu meratifikasi yang namanya hak asasi manusia atau menyetujui tentang peraturan atau aturan undang-undang ataupun apa itu ya yang terkait dengan hak asasi manusia. Nah, akan tetapi setiap negara ini memiliki cara yang berbeda dalam memandang atau menangani hak asasi manusia ini. Kenapa? Ya karena kita, semua negara, keseluruhan negara ini memiliki budaya yang berbeda-beda. Sehingga cara pandang kita terhadap atau cara pandang negara-negara di dunia terhadap hak asasi manusia itu sendiri adalah beda ya. Untuk itu
Jangan heran antara hak asasi manusia mungkin di Indonesia dengan di India atau di Malaysia aturannya akan sedikit berbeda, tapi pada hakikatnya sama ya. Hal ini tentang hak asasi manusia. Nah, upaya pemerintah dalam penegakan HAM yang pertama adalah pembentukan Komnas HAM ya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang dibentuk pada 7 Juni 1993 melalui keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Nah, ini ya kalian bisa nanti cari aturan itu bunyinya seperti apa, isinya seperti apa ya, kalian pelajari. Dan yang kedua adalah pembentukan instrumen HAM. Ya. Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Ya, yang pertama sudah dibentuk Komnas HAM-nya, tentu harus ada instrumennya, aturannya ya, aturan yang akan dijalankan oleh Komnas HAM tersebut. Jadi biar ada triggernya ya, yang mau dijalankan itu apa ya. Di situ pemerintah membentuk instrumen HAM, aturan-aturan ya. Terus lagi ada upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, dari kasus-kasus yang telah terjadi yang tadi saya sebutkan, saya contohkan adalah ada kasus Tanjung Priok, ada kasus Trisakti, ada kasus Marsina, ada kasus Munir, dan lain sebagainya. Apakah ada upaya penanganan? Nah, ada ya. Ini dari kasus-kasus tersebut kita belajar berkaca. Akhirnya supaya ada upaya pencegahan ya, ada upaya pencegahan pelanggaran HAM. Nah, itu. Terus selanjutnya juga harus kita membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia ya. Jadi antara hak dan kewajiban ini harus seimbang. Ketika seseorang melakukan kewajiban, maka haknya harus diberikan. Begitu juga orang jangan menuntut hak tanpa melakukan kewajiban. Nah, itu. Nah, kita materinya cukupkan, kita masuk ke tugas ya. Untuk tugas, ini pertanyaan, apakah di Indonesia pernah terjadi pelanggaran HAM? Nah, ini tadi sudah saya sebutkan. Mungkin ini kamu cari yang lebih banyak dan jelaskan tentang pelanggaran HAM yang kamu tahu ya. Kapan, di mana, apa yang terjadi, upaya apa yang pemerintah lakukan untuk menangani kasus tersebut, dan bagaimana menurut pendapatmu tentang kasus tersebut. Terus tulis jawabanmu dalam bentuk laporan tertulis ya, yang artinya nanti kalian membuat semacam makalah ya dari hal ini. Saya tunggu tugasnya, paling tidak saya kasih waktu 1 minggu. Nah, baiklah, mungkin itu dulu yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.